Oke, jadi kita bakal belajar tentang dasar-dasar dari N8N atau N8N. Kalau misalkan kita udah install di lokal kita atau instalasi udah berjalan dan login, kurang lebih page-nya kayak gini ya. Jadi belum ada workflows, terus cuma ada dua pilihan di sini, start from scratch atau test ready to go. Nah, kalau misalkan tes ready to go ini kita dikasih kayak sampelnya ya, example-nya, coba kita klik. Nah, kita kayak dikasih sampelnya gitu, kayak gitu. Kurang lebih kayak frameworknya. Tapi kita kan punya spesifik ya, kita punya spesifik purpose sendiri. Jadi kita back aja, kita nggak save. Nah, kita bakal start from scratch gitu, kayak gitu. Oke, kita klik. Nah, ketika kita start from scratch, kita kayak dikasih kanvas gitu ya, dikasih kanvas. Terus kemudian nanti di sini kita tinggal tambah node-nya. Sebelum itu mungkin kita bahas ya satu-satu fitur-fiturnya di sini apa aja. Yang pertama di sini kita bisa setting nama workflow-nya kayak gitu. Jadi misal di sini kita kasih testing. Terus di sini juga ada tag gitu. Jadi kalau misalkan kita punya banyak workflow, terus kemudian kita perlu labeling nih kayak gitu. Misalkan ini buat divisi A, divisi B kayak gitu. Ini cuma buat demo dan lain-lain. Nah, kita bisa add label kayak gitu. Bisa di add new di sini kalau misalkan belum ada. Terus kemudian misal tes gitu. Saya udah buat dua sebelumnya ya. Jadi di sini saya kasih tagnya demo gitu. Atau dua juga bisa kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah editor, yang kedua execution. Nah, execution ini ketika kita eksekusi itu ada riwayatnya gitu, gagal atau berhasil. Nah, kita bisa lihat nanti di sini gitu. Kita kembali ke editor. Oke, jadi di sini kita bakal tambahin node-node. Jadi node ini adalah semacam kayak komponen-komponen yang setiap komponennya tuh punya fungsi masing-masing. Jadi misal kita nanti bakal pertama workflow-nya nih tertrigger karena apa? Jalan karena apa? Karena ada ubahan kah di database kita, atau ada chat kah di misalkan di Slack kita kayak gitu. Atau misal ada trigger webhook gitu kayak gitu. Nah, sebelum itu saya akan ngejelasin tentang node trigger. Jadi ketika kita bikin automation itu kan kita harus ada triggernya atau apa sih yang ngebuat automationnya jalan kayak gitu. Yang pertama, kita bisa setting triggernya manual. Jadi trigger manually, kita bisa klik di sini. Nah, triggernya nanti kita klik manual gitu. Nah, kayak gitu contoh. Ada lagi trigger on app event. Jadi misalkan kita punya Telegram atau Notion atau Airtable, kita bisa setting tergantung nanti aplikasinya ya. Aplikasinya built-innya tuh apa gitu. Misalkan di Airtable ada ubahan di database misalkan kayak gitu. Nah, workflow-nya langsung tertrigger atau jalan kayak gitu. Nah, itu contoh on app event. Tergantung settingan kita nanti seperti apa. Terus ada on schedule. On schedule kita bisa setting dari kapan gitu. Misalkan kita bisa schedule, kita bisa jadwalkan kapan triggernya ini tertrigger gitu kayak gitu. Misal di sini ada days, hour, minute, per berapa hari, terus
tertriggernya tuh misalkan setiap jam 1 kah atau setiap tengah malam, kita bisa setting kayak gitu. Oke, kemudian trigger saya nggak bakal semuanya saya jelasin ya, cuman yang paling common aja yang saya jelasin. Terus kemudian ada webhook call. Nah, webhook call ini semacam kayak pintunya gitu. Jadi pintunya ini perlu diakses, pintu dari workflow-nya ini dengan menggunakan URL gitu. Dengan menggunakan namanya HTTP method. Jadi kita harus nge-trigger dengan URL ini gitu, yang udah disediakan. Contoh misalkan kalau webhook ini emang agak teknis. Jadi saya gambarin kurang lebih kayak gini lah contoh case-nya. Misal kita punya website ya. Misal kita punya website yang mana kita pengen ketika user itu ngeklik sesuatu, workflow-nya jalan gitu. Nah, tadi kan udah ada nih URL-nya, webhook-nya. Kita setting di website-nya, terus kemudian webhook-nya nembak ke website-nya, nembak ke webhook-nya, URL tadi, kemudian automation-nya running gitu. Kalau misalkan case-nya misalkan saya punya Google Sheet yang mana nanti Google Sheet-nya update gitu, ya udah nanti automation running update gitu, gak ada webhook respon. Kecuali kalau misalkan website-nya ini automation-nya adalah mencari satu data misalkan, terus kemudian webhook-nya merespon hasil datanya kayak gitu ke websitenya, jadi muncul di usernya nanti, contoh kayak gitu. Jadi bisa jadi ada webhook respon, bisa jadi nggak ada gitu kayak. Nanti kita bakal testing menggunakan webhook. Terus kemudian selain webhook, ini saya delete biar rapi. Kemudian ada on chat message. Jadi workflow-nya ini tertrigger ketika ada message kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi karena di sini belum ada note atau something, jadi no respon kayak gitu. Responnya no respon. Oke. Mungkin itu tentang trigger ya. Jadi kalau misalkan mau lihat lagi, banyak, ada on form, ada when executed by another workflow, dan lain-lain gitu. Tapi nanti silahkan coba-coba gitu. Oke, kemudian setelah trigger, di sini saya akan bahas tentang action. Jadi maksudnya action adalah kita melakukan sesuatu di suatu aplikasi itu. Jadi misalkan kita mau edit database, nah tergantung aplikasinya apa dan lain-lain gitu. Jadi kita mau melakukan action di suatu node, yang mana node ini third party atau pihak ketiga dari automation kita. Contoh pihak ketiga tuh misalkan kita punya database Google Sheet atau Airtable kayak gitu. Nanti saya bakal contohin pakai database Airtable. Di sini saya udah bikin ya simple table, ada name, tugas, dan status gitu. Nah, kita bakal ngulik menggunakan database. Jadi Airtable ini kalau misalkan yang belum tahu, Airtable adalah kayak database gitu ya, database aplikasi yang bisa kita pakai kayak gitu, kayak semacam Google Sheet. Nah, jadi terkait action ini balik lagi nanti kita bakal melakukan sesuatu yang mana terkait yang ada di dalam node gitu. By the way, kalau misalkan N8N sendiri kan banyak banget
apps. Jadi ada sekitar 1031 integration. Ada Google Sheet, ada Slack, ada Postgres itu. Node-node-nya sangat banyak. Jadi kita tinggal cari tahu nih apa sih node dari satu node ini, apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Nah, di sini kita bakal cari node Airtable. Nah, actionnya ada 8. Ada 8 yang bisa kita lakukan. Kayak misalkan get many bases, get base schema, dan seterusnya kayak gitu. Di sini kita lihat. Nah, misalkan ini nih. Trigger on new Airtable event. Oke, kita mau lihat record ya, atau ngelihat database gitu. Nah, kita bisa lihat di sini parameter yang harus kita setting. Salah satu yang penting adalah credential. Jadi setiap kita bikin node yang mana itu terhubung ke aplikasi lain atau integrasi lain, kita biasanya harus men-setting credential. Yang paling ribet tuh kalau misalkan servisnya Google gitu, kayak Google Sheet dan lain-lain gitu. Tapi nanti kita bakal cobain. Sekarang pakai yang Airtable dulu. Jadi di sini kita perlu bikin namanya kredensial dari Airtable. Misalkan di sini saya udah pernah bikin ya, namanya Airtable Personal Access Token Account. Cuman kita bikin lagi karena ini sangat penting. Kita create. Nah, kayak gini. Connection akses tokennya, kita harus masukin akses tokennya. Oke, gimana caranya? Nah, di sini teman-teman bisa klik linknya, open docs. Nah, ini ada dokumentasi terkait gimana caranya dapat tadi akses token kayak gitu. Oke, yang pertama bisa klik link personal access token page, kemudian create new token, kasih nama, scope-nya harus ada 3 ini, data record, read to write, sama skema basis read. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya udah bikin tapi saya coba delete aja. Delete kita. Nah, bisa bikin baru, create token kita bisa lebih dari satu juga bisa. Misalkan kita kasih namanya testing, scope-nya tadi ada read, ada write, sama base schema read. Ada 3 ini kan minimal yang diperluin. Terus kemudian, nah balik lagi ya, ini tergantung aplikasinya gitu. Jadi kita harus ngulik dari sisi aplikasi yang mau kita integrasiin gitu. Konteksnya di sini kan saya pakai Airtable ya. Jadi di sini saya punya database namanya testing. Terus kemudian saya punya table namanya table 1 gitu. Nah, di sini saya punya ada 2, saya mau kasih yang testing. Saya mau kasih akses ke database testing. Kalau misalkan di Airtable namanya base. Oke, create token. Nah, kita bisa tinggal copy di sini. Terus kita paste. Kita save. Nah, biasanya kalau sukses ini nih, connection tested successful. Oke ya, jadi kurang lebih kayak gini tadi. Jadi ada 2, kita bisa edit sebenarnya namanya, tapi kita biarin default aja. Oke, jadi kalau misalkan di Airtable kita bisa lihat di sini record atau base.
operationnya apa. Ada create or update, ada delete, get. Nah, di sini saya mau nyoba lihat datanya apa sih kayak gitu. Nah, base tadi maksudnya database-nya. Karena kita udah connect ke kredensialnya, harusnya dia bisa muncul database, nama database-nya testing. Kita klik, terus kemudian table mana, saya pilih table 1 karena emang cuma satu. Oke, saya mau lihat muncul nggak sih atau tabelnya apa aja sih kayak gitu. Kita bisa klik test tab. Oke, jadi bisa muncul di sini outputnya, bentuknya JSON. Kita bisa lihat skema itu buat ngelihat apa skema tabelnya gitu. Ini ada ID, created time, name, tugas, status kayak gitu. Itu namanya skema tabelnya. Atau kalau mau visualisasinya lebih bagus bisa lihat di table. Kalau misalkan versi JSON-nya kita bisa lihat di tab JSON. Oke.